Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Marimudo Channel dimana saja sahabat berada, semoga bagi sahabat yang masih jomblo, semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera pertemukan dengan jodohnya, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Marimudo ingin menyampaikan satu kegelisahan terhadap dai-dai muda hari ini atau dai-dai milenial hari ini. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ada dai yang katanya dia mu'allaf, pindah agama ke agama Islam, kemudian kita tidak tahu kepada siapa belajarnya, mengambil sanadnya kepada siapa, sudah mengkhatamkan kitab apa saja, kemudian berani menyampaikan masalah-masalah agama, sehingga terjadi kesalahan-kesalahan di sana-sini. Seperti video-video sebelumnya tentang seorang ustadz yang berani menyesatkan baginda Nabi SAW, kemudian menggugat hadis-hadis nisfu Sya'ban yang katanya hadisnya cacat. Kemudian yang lebih parahnya lagi, viral video dai tersebut ketika membaca Al-Quran. Wow, luar biasa, sangat belepotan, amburadul bahasa Medannya. Nah, hari ini kita juga dihebohkan dengan seorang ustadz yang telah lama teriak-teriak khilafah, teriak-teriak tentang satu sistem yang dia anggap bahwa sistem itu harus tegak, dan hukumnya bagi tiap-tiap kaum muslimin itu hukumnya fardu ain menegakkan sistem itu, yakni sistem yang dia sebut dengan sistem khilafah. Dan siapa saja orang yang mengakui sistem demokrasi ini, maka dia menganggap bahwa orang itu telah membela satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menegakkan satu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menurut dia, demokrasi, orang yang membela atau membenarkan demokrasi itu dianggap sebagai orang yang taghut. Bahkan kalau kita cek pada buku-buku mereka, yakni buku-bukunya kalangan Hizbut Tahrir, wajib hukumnya memerangi orang-orang yang menegakkan demokrasi atau menegakkan satu sistem selain sistem khilafah. Nah, ternyata pasca Hizbut Tahrir dibubarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini oleh Presiden Republik Indonesia yakni Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, membubarkan Hizbut Tahrir, tidak lagi membolehkan Hizbut Tahrir. Ternyata gerakan mereka tidak berhenti sampai di situ. Dulu mereka mempunyai buletin dengan nama Al-Islam. Sekarang merubah nama buletin tersebut dengan nama Buletin Dakwah Kafah. Jadi hanya berbeda nama, tetapi isi-isinya atau polanya tetap sama dengan pola buletin yang dahulu, yakni Buletin Al-Islam. Ternyata Hizbut Tahrir tidak hanya dibubarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak negara sudah membubarkan Hizbut Tahrir. Seperti Mesir, Arab Saudi bahkan membubarkan Hizbut Tahrir. Bahkan satu negara yang sangat diidolakan dan sering diceritakan oleh seorang dai mereka yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini, yakni Saudara Felix Xiao, Turki telah membubarkan dan melarang organisasi terlarang ini, yakni Hizbut Tahrir. Apa sih yang menjadi masalah dengan Saudara Felix Xiao ini? Saudara Felix Xiao ini telah banyak mengeluarkan fatwa-fatwa atau menyampaikan dakwah-dakwah yang sangat provokatif, dan menyampaikan dakwah-dakwah yang sama sekali tidak bersumber daripada rujukan para ulama atau kitab-kitab yang dirujuk daripada kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh seperti dia ketika Saudara Felix Xiao menyampaikan tentang bahwa bendera yang ada kalimat la ilaha illallahnya
itu ditulis langsung oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata ini adalah pendapat yang cacat dan tidak ada sama sekali ulama berpendapat demikian. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut para ulama dikenal sebagai orang yang ummi, orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Tidak bisa baca dan tidak bisa menulisnya Rasulullah bukan merupakan satu kekurangan bagi Rasulullah. Justru itu adalah satu kelebihan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa membaca dan bisa menulis, maka akan semakin yakinlah orang-orang kafir menuduh bahwa Quran itu adalah ciptaan atau tulisannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ketika Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis saja, masih ada orang-orang kafir yang menuduh bahwa Quran itu adalah karya atau tulisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa membaca dan bisa menulis. Ini pendapat cacat yang disampaikan oleh seorang da'i mu'allaf yang masuk Islam, tidak jelas dia belajar agama kepada siapa, kemudian dia menjadi ustadz, menjadi penceramah, berceramah di hadapan ya kaum muslimin, menyampaikan pendapat-pendapat cacatnya ini. Baru-baru ini ada video yang viral, ya, ada video yang viral tentang saudara Felix Xiao ini, di mana pada video tersebut dia mencoba untuk menyampaikan satu, ini dia. Oke, coba lihat arti Pak Hikmat. Ada yang hafal surat Al-Jumu'ah ayat pertama? Surah Al-Jumu'ah ayat pertama. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Dia katakan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bukan. Al-Malikul Quddus Azizul Hakim. Al-Malikul Quddus Azizul Hakim. Ada kata-kata Ya. Hakim. Hakim artinya adalah orang yang memiliki hikmah. Nah, dalam video ini saudara Felix Xiao ingin menyebutkan satu dalil Al-Quran. Sebenarnya ya, kalau saya membaca bahwa saudara Felix Xiao ini ingin menyampaikan atau mencoba mentafsirkan satu dari asma Allah, satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Hakim, dengan mengutip ayat daripada surah Al-Jumu'ah ayat 1 yang dia baca kalimat pertama itu sabbaha. Padahal kalimat pertama itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian saudara Felix Xiao melanjutkan bacaan Qur'annya dengan membaca kalimat selanjutnya, yakni dengan mengatakan Al-Malikul Quddus. Padahal kalimat yang benar adalah Al-Malikil Quddus, ya, Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Al-Malikil Quddus, bukan dengan baris dhammah, tapi dibarisi kasrah, baris bawah. Nah, biasanya ya, dulu waktu saya masih sering ikut musabaqah syarhil Quran, jika terjadi kesalahan, jadi jika terjadi kesalahan si pembaca dalam baris Quran, ini kesalahan yang fatal. Mereka sebut ini dengan kesalahan yang jali, kesalahan yang fatal. Sangat fatal. Kemudian saudara Felix Xiao mencoba mentafsirkan kalimat Al-Hakim. Jadi beliau tafsirkan ya dengan pemahaman beliau sendiri, tanpa ada mengutip daripada tafsir para ulama. Jadi sembarang tafsir. Kita tahu bahwa mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Rasulullah, maka dia telah menyiapkan tempatnya daripada api neraka. Jadi orang-orang yang mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan sendirinya tanpa ilmu, maka dia menyiapkan tempatnya daripada api neraka. Seharusnya saudara Felix ya
benar-benar berusaha terlebih dahulu mencari seorang guru, belajar ilmu agama, ya saya sangat senang ketika ada foto daripada saudara Felix Xiao ini ikut di pengajiannya seorang ahli tafsir di Indonesia, yakni Gus Baha. Ini ulama yang sangat kita kenal sederhana, dan saya secara pribadi juga sangat ngefans kepada Gus Baha. Ternyata ya Allah alam, saya tidak tahu apa maksud dari saudara Felix Xiao ikut di pengajiannya Gus Baha. Tetapi tiba-tiba fotonya beredar dengan memakai peci dengan lambang Nahdlatul Ulama. Tapi rasanya cuma sekali itu saudara Felix Xiao ikut di pengajiannya Gus Baha. Setelah itu saya tidak tahu. Dan saya cari informasinya, saudara Felix Xiao tidak pernah lagi ikut di kajian-kajiannya Gus Baha yang sering membahas tentang masalah-masalah yang ditentang oleh orang-orang yang berseberangan dengan Nahdlatul Ulama. Nah, nasihat saya, perbanyak belajar kepada para ulama. Jangan hanya sekedar membaca, atau jangan hanya sekedar melihat kajian-kajian di YouTube, atau hanya sekedar membaca buku-buku terjemahan seperti yang disampaikan oleh saudara Evi Effendi, bahwa dia tidak belajar kepada para ulama, tetapi dia hanya belajar kepada YouTube dan dia membaca Al-Quran dan hadis. Dia mengatakan bahwa dia langsung belajar kepada Rasulullah dan para sahabat. Ya, tidak tahu kapan jumpanya dengan Rasulullah dan kapan jumpanya dengan para sahabat. Tiba-tiba dia mengaku bahwa dia pernah belajar kepada Rasulullah, dia langsung belajar kepada Rasulullah dan langsung belajar kepada para sahabat. Ya, terakhir saya ingin beri nasihat kepada kita semua, khususnya kepada saya secara pribadi, tentang satu hadis yang pernah disampaikan tentang tanda-tanda akhir zaman. Bukan berarti saya ingin menjadi ustadz akhir zaman. Ada salah satu daripada tanda-tanda akhir zaman, yakni satu daripada tanda akhir zaman itu, idza kasurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Salah satu daripada tanda akhir zaman adalah di mana banyak sudah ahli cerita. Maksudnya ahli cerita itu adalah orang yang berceramah tanpa ilmu, tanpa dasar yang jelas, tanpa memiliki faham-faham yang dipahami oleh para ulama, kemudian menyampaikan pemahaman yang sangat jauh daripada pemahaman para ulama, pemahaman mayoritas umat Islam, yakni ahlu sunnah wal jamaah. Wa qallat fuqaha'ukum. Dalam hadis dikatakan pada zaman itu, pada akhir zaman itu sedikit sekali fuqahanya, dan orang lebih percaya dengan qurra daripada fuqaha. Orang lebih percaya dengan ahli ceramah daripada kepada ulama. Lebih percaya dengan qurra, dengan ahli ceramah, dengan ahli pidato daripada ulama. Hari ini orang lebih percaya dengan saudara Felix Xiao daripada dengan Kiai Haji Said Agil Siraj. Orang lebih percaya dengan Evi Effendi, ya, daripada kepada ulama kita. Contoh seperti misalnya Gus Baha, lebih percaya dengan ahli ceramah yang menghiasi kata-katanya membuat orang lebih tertarik daripada ulama-ulama kita ketika membahas ilmu agama, baik tauhid, fikih, tasawuf, dan ilmu-ilmu lainnya. Itu pesan saya terakhir kepada kita semua, khususnya kepada saya pribadi. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah dan tetap dekat dengan para ulama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.